Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Tamala Putri, NPM 18-16-0028. Saya dari Prodi PGSD 6A, STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan membahas sedikit tentang problematika pendidikan di Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak sih problematika pendidikan itu apa? Jadi, problematika pendidikan adalah masalah-masalah atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara Indonesia. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dengan adanya pendidikan, maka suatu negara akan bisa maju dan berkembang pesat, karena pendidikan itu tonggak kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, suatu bangsa dikatakan maju ketika pendidikannya tertata dengan baik dan melahirkan bibit-bibit yang cerdas supaya bisa mengembangkan bangsa dan negaranya sendiri. Nah, di sini ada beberapa macam permasalahan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan adalah masalah pertama yang dihadapi oleh orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan seringkali anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan sekolahnya akan terbengkalaikan karena dari pihak orang tua sudah tak menyanggupi biaya sekolah dan lebih mementingkan kebutuhan untuk hidupnya sehari-hari. Maka dari itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor utama dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Nah, yang kedua ada masalah kurikulum. Jika dibandingkan dengan kurikulum di negara maju, kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks. Hal ini akan berakibat bagi guru dan siswa. Siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harus dikuasai dampaknya. Pengetahuan siswa akan sangat terbatas dan siswa kurang mengeluarkan potensinya. Daya saing siswa akan berkurang. Yang ketiga ada fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai juga sebuah permasalahan pendidikan di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah yang bangunannya hampir roboh, sudah tak layak pakai untuk proses pembelajaran. Tidak memiliki fasilitas seperti kursi, meja belajar, buku, perlengkapan teknologi, dan alat-alat penunjang lainnya yang mengakibatkan kurang optimalnya pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya yang keempat, ada masalah mutu pendidikan. Yang menjadi persoalan ialah bahwa cara pengukuran mutu produk tersebut tidak mudah. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu di dalam TAP MPR RI tentang GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan, dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya untuk memacu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika. Nah, permasalahan yang kelima, memiliki guru yang tidak terlatih. Guru merupakan faktor yang penting dalam proses pendidikan, karena guru adalah seorang pengajar dalam mengajarkan ilmu pengetahuannya supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan gurunya. Tugas utama seorang guru ialah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai, mengevaluasi anak didiknya. Nah, apabila guru yang mengajar tidak terlatih, maka proses belajar mengajar akan terlambat. Karena guru yang mengajar tidak terlatih atau kurang profesional dalam hal belajar mengajar, dan apabila tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan anak-anak merasa kurang mendapatkan ilmu pengetahuan dari gurunya. Sedangkan awal adanya pendidikan itu untuk menambahkan ilmu pengetahuan agar suatu saat nanti anak-anak penerus generasi bangsa bisa memajukan bangsa dan negaranya sendiri. Nah, solusi untuk permasalahan pendidikan di Indonesia
Untuk solusi mahalnya biaya pendidikan diperlukan kejujuran dan rencana yang strategis dan jajaran birokrasi pendidikan untuk mengimplementasikan anggaran pendidikan pada program pembiayaan pendidikan gratis bagi masyarakat. Nah, untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, seperti yang telah dipaparkan tadi, para tenaga pendidik yang ada di Indonesia masih sedikit yang memiliki kualifikasi yang layak. Kualitas dari tenaga pendidikan ini perlu diperhatikan. Hal ini karena tenaga pendidikan sangat berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, untuk memberikan dana untuk meningkatkan fasilitas pendukung pendidikan, seringkali dana untuk pendidikan ini dikesampingkan, dipandang sebelah mata dan bahkan seringkali korupsi. Padahal, dana untuk bidang pendidikan ini akan sangat membantu pembangunan fasilitas yang memadai bagi para siswa. Dengan adanya fasilitas yang menunjang dan memadai, maka juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran para siswa dan secara tidak langsung juga akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.